Salam Bapak Ibu dan saudara yang terkasih. Salam Patunggilan. Puji syukur pada saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan meski di tengah pandemi. Oleh sebab itu, pernyataan Tuhan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita, mari kita tanggapi dengan menanggapi panggilannya untuk senantiasa memelihara persatuan di tengah segala perkara. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari ibadah di hari Minggu ini kita awali dengan kita pujikan nama Tuhan di Kidung Jemaat nomor 21. Kita pujikan bait yang pertama dan yang kedua. Hari-hari yang mulia. Keluargaku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan, bersama-sama di tengah keluarga kita menjalani ibadah sebagai bentuk kesetiaan kita di dalam Tuhan. Dan selayaknya ibadah ini kita dasari dalam pengakuan yang demikian. Ibadah kami pada saat hari ini yang kami lakukan di tengah keluarga kami masing-masing, seutuhnya kami serahkan dalam tangan kuasa Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa, Yesus Kristus Tuhan kita, menyertai saudara sekalian. Amin. Ibu Bapak dipersilakan duduk kembali. Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bersama di tempat ini kita mendasari ibadah dengan membaca Mazmur 37 ayat 7 dan 8 yang demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, ketenangan batin
kebutuhan hidup dalam diri kita untuk mampu mengatasi segala situasi yang bahkan membawa kita ke dalam krisis. Krisis kehidupan. Oleh sebab itu di tempat ini Allah melalui Mazmur berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Berdiam diri, menenangkan kehidupan, sehingga kita dihantarkan untuk melalui segala tantangan hidup ini dengan penuh cinta kasih Allah. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam segala situasi hingga saat ini, ibadah kita lakukan di tengah keluarga, tapi percayalah, Kristus menolong umatnya. Tenangkanlah hidup kita dalam Tuhan dan bersandarlah kepada Allah. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 254, 1 dan 2, Kristus menolong umat percaya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, mari kita bersama-sama berdoa. Allah surgawi Tuhan Yesus Kristus, di tempat ini kami bersekutu, tengah keluarga kami masing-masing, menghayati karunia Allah, menghayati berkat kasih Allah. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami dalam segala situasi-situasi yang terjadi, termasuk saat ini. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami belum mampu mengendalikan diri kami, keegoisan kami. Ampunilah kami, jikalau kami belum mampu berdiam diri di hadapan Tuhan, untuk merenungkan segala perkara kehidupan yang kami jalani. Ampunilah ya Tuhan, jikalau kami belum mampu mengendalikan amarah kami. Dan di tempat ini Bapa, kami membawa kehidupan kami dalam Kristus. Bimbing kami, didik kami, supaya sebagai umat percaya, kami dapat menjalani kehidupan ini selayaknya yang Tuhan inginkan di dalam kami. Kami serahkan hidup kami dalam Kristus Yesus Tuhan Allah kami. Karena kami percaya bahwa Engkaulah sumber pertolongan kami, sumber pengampunan kami. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita percaya bahwa Allah Kristus Tuhan kita, sumber pengampunan di dalam diri kita. Ia yang menolong umatnya untuk senantiasa berjalan dalam jalan terang, jalan kemuliaan kasih Kristus. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita menerima anugerah Tuhan Allah yang tertulis di dalam Roma pasal yang ke-8. Roma pasal ke-8 kita baca ayat ke-28 yang demikian
anugerah kasih Allah kepada manusia, kepada kita sampai saat ini. Roma 8 ayat yang ke-28 yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Demikianlah anugerah Tuhan Allah di dalam hidup kita, sekiranya menuntun kita di dalam Kristus untuk membawa segala ketenangan hati kita menghadapi segala persoalan. Mari bersama-sama kita tanggapi anugerah Tuhan Allah dengan mengkeralkan pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat percaya di muka bumi ini, marilah kita bersama memperbaharui iman kita dengan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, tiba saatnya kita akan merenungkan sabda Allah yang akan dibacakan oleh majelis jemaat. Kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita masing-masing untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan di hari Minggu yang penuh berkat ini. Diambil dari Injil Yohanes pasal 6, kita baca dan kita merenungkan di ayat yang pertama sampai dengan 21. Sebelumnya kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam kemuliaan Allah, kita berdoa, minta terang pada Tuhan. Mari kita menyatukan hati. Puji syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu ya Allah, Tuhan kami Yesus Kristus, atas panggilan kasih-Mu Tuhan, kepada hamba-hamba-Mu pada saat yang ini. Sungguh Tuhan, kami merasa penuh sukacita. Engkau perbolehkan kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan Yesus, kuasai hati kami, pikiran kami. Sungguh Tuhan, kami buka iman dan hati kami. Masukkanlah Tuhan firman-Mu yang hidup ke dalam hati dan pikiran kami. Peliharalah Tuhan firman-Mu yang telah masuk di dalam hati dan pikiran dan iman kami. Biarlah firman-Mu di kehidupan kami ini Tuhan bisa tumbuh dengan subur seperti anggur-Mu. Biarlah kami boleh Engkau berkati Tuhan hidupan kami berbuah dengan lebat dengan suburnya buah anggur-Mu itu. Biarlah kami boleh Tuhan menyampaikan di dalam kehidupan kami
akan kebenaran firman-Mu. Kuasai Tuhan ruangan ini, dan Roh-Mu yang kudus kami hadir untuk menyertai, memberi pengertian kami. Dan pada hari ini pula Tuhan Yesus, kami juga mendoakan kepada saudara kami, Bapak Pendeta yang telah Engkau piji menyampaikan firman-Mu. Urapi Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, biarlah apa yang disampaikan hanya kehendak-Mu yang jadi. Berfirman-Lah ya Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap menerima. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai dengan 21, yang demikian firman Tuhan. Yesus memberikan makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya, dan Paskah hari orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil roti." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka.
sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga mereka itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Amin. Berbahagialah kita yang pada saat hari ini berkumpul di tengah keluarga, membaca firman Tuhan, memahami firman Allah, terlebih yang melakukan sabda Allah dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jumat nomor 54 bait yang pertama, tak kita menyerahkan. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan kita pada saat hari ini ialah tenanglah, aku ini, jangan takut. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kata krisis bisa diartikan yaitu situasi yang genting, situasi yang gawat, situasi yang berbahaya. Tentunya dalam hidup kita pernah mengalami situasi-situasi di tengah krisis. Mungkin terjadi 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu. Mungkin jika kita renungkan, mungkin pada saat hari ini pun kita sedang dalam situasi krisis kehidupan, khususnya di tengah pandemi. Dari awal tahun 2020 sampai pertengahan tahun 2021, seakan-akan tidak ada tanda-tanda atau belum ada tanda-tanda bahwa pandemi ini akan berakhir. Mungkin banyak yang terdampak, baik krisis secara ekonomi, krisis dalam kehidupan kita. Krisis-krisis yang lain terkait dengan relasi atau patunggilan. Oleh karena apa? Oleh karena pada saat ini kita jarang sekali melakukan pertemuan-pertemuan yang besar yang biasanya kita lakukan sebelum pandemi. Ibu bapak dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, krisis bisa berdampak besar dalam kehidupan. Bukan hanya membawa kita ke dalam ketakutan, tetapi juga keputusasaan, bahkan hilang harapan. Oleh karena sulitnya mengendalikan krisis yang seakan-akan membutakan diri kita dan tidak nampak lagi jalan keluar apa yang terjadi dalam hari-hari esok. Apakah hari baik ataukah kehidupan berhenti pada saat itu juga. Saudaraku yang terkasih, krisis bisa terjadi dimanapun juga oleh siapapun juga. Orang kaya, orang yang mungkin juga berupaya yang berjuang untuk ekonominya, para pejabat, petani. Setiap orang pernah mengalami krisis dalam hidupnya. Termasuk juga para murid pada saat hari ini dalam bacaan kita. Injil Yohanes di sisi lain menunjukkan betapa besar anugerah, betapa besar mukjizat Allah yang terjadi. Akan tetapi bersama-sama kalau kita memperhatikan Injil Yohanes 6, bagaimana Tuhan Yesus Kristus memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum juga perempuan dan anak-anak.
Ada situasi krisis yang dialami. Oleh siapa? Oleh para murid. Mereka bingung. Waduh, orang banyak ini diberi makan apa? Sedangkan uang tidak cukup. Mungkin ada gejolak batin dalam kehidupan mereka. Sehingga muncul sebuah keputusasaan. Wis kon bali wae wis. Karena apa? Jauh dari pemukiman. Tidak ada makanan untuk mereka. Kita tahu bahwa makanan adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Yang memberikan tenaga secara jasmani. Dan kebutuhan itu dipikirkan oleh para murid khususnya Filipus dalam bacaan kita pada saat ini. Di saat krisis itulah, di saat genting itulah ibu bapak dan saudara muncullah sebuah pengharapan. Bahkan muncul dari hal yang sederhana. Di mana pengharapan itu dimulai dari anak kecil. Yang memiliki 5 roti, jelai dan 2 ikan. 5 roti, jelai dan 2 ikan. Makanan ini jika dibandingkan dengan kebutuhan mungkin tidak ada apa-apanya. Makanan ini mungkin saja hanya cukup anak kecil tersebut dengan orang tua yang mendampingi. Makanan ini mungkin saja memang dia persiapkan ya cukup hanya untuk keluarganya, hanya untuk dirinya. Kalau diberikan untuk 5.000 orang atau lebih, ya jelas tidak cukup. Dan mungkin kita berpikir, waduh timbang ditokne tak pangan dewe, wae. Timbang tak tokne engko ono sing jauh, aku gak kebagian atau kebagian titik, aku luwe menis dimangan opo. Mungkin kita berpikir bahwa, wah daripada saya mengalami krisis kelaparan, ngoten nggih, tak simpen saja, tak buat makan sendiri. Akan tetapi ibu bapak tidak demikian rupanya, bahwa dalam situasi yang mungkin krisis dipenuhi dengan krisis ini, oleh para murid dan lain sebagainya, muncullah sebuah harapan dari anak kecil ini yang memberikan bekalnya yang tidak seberapa banyak untuk kebutuhan orang yang begitu luar biasa datang bersama-sama dengan Kristus. Namun justru dari hal yang sederhana inilah dinyatakan mujizat yang begitu besar dan menguatkan, bahkan mencengangkan orang-orang yang hadir di sana. 5 roti dan 2 ikan ini diberikan kepada Kristus Yesus, diucapkannya berkat, lalu menjadi berkat bertambahlah bahkan sisa 12 bakul. Inilah mujizat yang terjadi yang disaksikan oleh para murid. Yang tentunya akan semakin menguatkan hati dan kehidupan para murid untuk mengikut Tuhan Yesus Kristus. Untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Semakin kuatlah iman mereka bahwa mereka bersama-sama dengan Tuhan Allah yang dipenuhi dengan kasih kuasa. Seperti halnya kita pada saat hari ini ketika kita nderek Gusti. Ketika kita ikut Tuhan Yesus Kristus. Kita ikut Tuhan Yesus Kristus karena mengimani di dalam Dia segala kasih dan keselamatan dicurahkan. Bahwa hanya di dalam Dialah kita dapat berdiam diri dalam anugerah keselamatan bersama-sama dengan Bapa. Inilah iman kita. Diteguhkan, dikuatkan melalui kesaksian-kesaksian umat tentang kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Akan tetapi mari bersama-sama. Kita pun juga belajar pada peristiwa setelah mukjizat ini terjadi. Ketika mereka berseberang, dan tentunya di sini digambarkan tidak bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka naik perahu, pergi ke danau, naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah mulai gelap, Tuhan Yesus Kristus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedangkan ibu bapak dan saudara yang terkasih, mereka diperhadapkan dengan badai gelombang hidup yang begitu besar, yang begitu kencang.
Mereka sudah mendayung 3 mil jauhnya. Lalu mereka melihat Tuhan Yesus Kristus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Akan tetapi ketakutanlah mereka. Mungkin kita bertanya-tanya, ya lapo wedi kalau mereka tahu bahwa itu Tuhan Yesus Kristus. Kenapa takut? Bukankah Tuhan Yesus Kristus sudah mengubahkan, memberikan mujizat yang begitu besar, memberikan makan 5.000 orang? Kenapa takut? Ini adalah sebuah pertanyaan yang dapat kita renungkan dan dapat kita refleksikan dalam diri kita. Ketika badai hidup datang, ketika badai ada di tengah-tengah kita, ketika krisis itu ada di dalam diri kita, sebagaimana para murid, banyak hal yang bisa kita lupakan. Bahkan kehadiran Yesus Kristus Tuhan kita pun bisa saja tidak ada dalam ingatan kita atau kita melupakan. Bahkan kita takut ketika Tuhan Yesus datang. Seperti yang dialami Petrus, keraguan-raguan di dalam hidupnya ketika dia di dalam tekanan, di dalam krisis. Pada hidup bisa membuat hilang segalanya, bahkan mereka pun lupa, tidak mampu melihat Tuhan Yesus Kristus yang datang bersama-sama, yang datang kepada mereka. Namun Tuhan meyakinkan lagi, aku ini jangan takut. Aku ini jangan takut. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, kata-kata ini memang adalah penguatan bagi kita. Di tengah segala situasi, di tengah segala krisis yang terjadi dalam kehidupan kita. Ingatlah akan Tuhan. Ingatlah akan setia kasih Allah. Ingatlah bahwa Tuhan menolong kita. Dalam waktu-waktu yang berjalan hingga sampai saat ini, kita betapa seringnya dihentaskan dalam situasi krisis. Yakinlah pada saat ini pun ketika kita menghadapi situasi krisis, Allah juga datang kepada kita untuk menemani kita bersama-sama menjalani situasi-situasi yang mungkin kita katakan sulit pada saat ini. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, krisis adalah situasi yang bisa dialami oleh siapapun juga. Datangnya tidak dapat kita duga. Bisa menimpa siapapun juga. Baik yang berkecukupan maupun berkekurangan. Baik yang bekerja maupun tidak. Krisis bisa menimpa setiap keluarga, siapapun juga. Krisis dapat menimpa segala pribadi, siapapun juga tanpa terkecuali. Akan tetapi bersama-sama kita diingatkan melalui Injil Yohanes 6. Tengah badai, tengah persoalan, ingatlah akan kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Tenangkanlah hatimu, tenangkanlah diri kita. Mari kita yakini dan percaya. Bersama-sama Tuhan Allah Yesus Kristus ada jalan keluar. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus kita diperhadapkan dengan jalan yang terang. Bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus kita akan senantiasa dikuatkan untuk menghadapi segala hal-hal yang terjadi. Sekiranya setiap kehidupan kita dipenuhi dengan pengenalan akan Kristus, sehingga kita pun mengenal Kristus dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Amin. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita mengucap syukur dan pada saat hari ini persembahan akan dipimpin oleh anak Justin.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah memberikan persembahan kepada Tuhan sebagai bentuk kesetiaan kepadanya. Persembahan saat ini didasari dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicoba dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dengan kemurahan. Amin. Penyerahan persembahan diiringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 337 ayat 1 sampai selesai. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari bersama kita naikkan syafaat kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah sumber pengertian kami. Engkaulah sumber pertolongan kami, yang mendampingi kami dalam segala perkara. Waktu-waktu hingga sampai saat ini Tuhan senantiasa menjaga. Dan kami yakini percaya bahwa waktu-waktu selanjutnya Tuhan senantiasa menjaga. Engkau mencukupkan umat-Mu. Engkau juga senantiasa meneguhkan umat-Mu ketika dalam kekhawatiran dan kecemasan. Dan kami yakini hari-hari esok dan ke depan, Engkau pun juga senantiasa menguatkan kehidupan kami. Di tempat ini ya Allah, kami serahkan setiap pribadi, gereja Tuhan, jemaat Allah. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan kehidupan keluarga kami. Tuhan menguatkan kehidupan kebersamaan kami. Sehingga ya Tuhan, bersama-sama kami dapat menjalani situasi-situasi yang sulit dengan bergandeng tangan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Kami percayakan persekutuan ini dalam Tuhan. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Berkati bangsa kami yang hingga sampai saat ini berjuang untuk terlepas dari pandemi corona. Kuatkanlah para medis, kuatkanlah para dokter, orang-orang yang terlibat, dan jauhkanlah setiap keluarga dari keputusasaan, akan tetapi dekatkanlah kami dengan pengharapan hari lepas hari. Kami percayakan bangsa ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, baik yang terpapar pandemi, baik yang kehilangan anggota keluarganya. Berkatilah mereka, kiranya curahan kasih Roh Kudus senantiasa membersamai saudara-saudara kami. Sehingga ya Tuhan, kuatlah langkah-langkah kami. Dan kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, kiranya menjadi persembahan yang hidup dalam kehidupan pelayanan kami, khususnya Gereja Kristen Jawi Wetan. Berkatilah setiap hari, setiap hati, kehidupan orang-orang yang memberikan persembahan dan ungkapan syukur dalam kehidupannya. Berikanlah kelancaran dalam pekerjaan, berikanlah kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Sehingga ya Tuhan, dengan semuanya itu kami merasakan sukacita dalam Kristus Yesus. Dan dari tempat ini ya Allah, kami pun akan undur dari ibadah ini, melanjutkan ibadah yang sesungguhnya melalui kehidupan. Bersama-sama kiranya kehidupan ini, kehidupan persekutuan kami, peribadatan kami, senantiasa hidup dalam diri kami, di tengah keluarga kami,
dengan orang tua kami dan anak-anak kami. Sekiranya kami memiliki hati sebagaimana Allah mengasihi kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami serahkan segenap doa dan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bersama-sama mari kita undur dari ibadah ini dengan penuh percaya dan yakin bahwa Allah bersama-sama dengan kita. Allah bersama-sama dengan kehidupan kita hari lepas hari menghadapi segala situasi. Tenanglah, Allah bersama-sama dengan Kristus. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 332 bait yang pertama, kekuatan serta penghiburan. Penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, mari bersama kita undur dari ibadah ini dan menerima berkat Allah yang melalui hambanya demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus memberkati menyertai saudara-saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih.